Halo halo semua. Oke, ini udah ada Kevin. Oke, Halo, halo halo. Vin. Wih, Ini sorry, ada gangguan nggak ya suara-suara? aman aman aman. Bersih sih. Aman ya? Bersih ya? Ini udah sampai Oke. rumah ya? Soalnya di sini nggak belum. Ini lagi di luar, Oh, sorry. Ini macet banget oh, soalnya di jalan. Jadi saya memutuskan untuk ngelipir dulu lah ini. Dan tadi di tempatnya tadi yang saya mention di Asta, jadi lagi ada iya. acara Formula E, terus di atas lagi ada ngeband gitulah. Ya, hopefully Tapi clear sih. suaranya aman sih. Nggak berisi Aman COVID. ya? Waduh, ada senior nih, ada Mas Aryo nih. Wih, Dan Mas halo Aryo TW. Halo Mas Aryo, selamat malam. teman-teman. Oke, ini gimana Vin kabarnya? Baik, aman. Baik. Cuma ya macet banget aja tadi di jalan ya mau gimana. Oke, iya, Aman ya baik. suara ya, soalnya aku agak kedengeran di sini. Oke, aman aman. Ada Suara gue halo Mas. aman ya. Yes, kedengeran banget. Jadi, eh selamat malam teman-teman ya. Kita ketemu lagi di Coffee Talk setelah Lebaran. Kan kita kayaknya semenjak Lebaran gue belum pernah ngadain Coffee Talk ya. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Kevin. Ya Kevin ini salah satu analis dari Cuans. Ya Cuans. Beberapa minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu gue kan sempat live sama Cuans gitu. Jadi Ya. gantian. Nah ini kali ini gue akan live sama Ya. tanya banyak karena gue kemarin kan denger juga tuh pas lu live sama Cuans kan sama Mas Gibran kan. Nah itu kan insight Ya. lu banyak gitu kan. Nah ini Ya. mudah-mudahan obrolan malam ini dengan kita itu bisa dapat insight lebih ya, terutama mungkin sell in May and go away itu udah lewat. Ya. May udah lewat karena soalnya kan. Tapi Benar. Mei-nya udah lewat. May-nya udah lewat, tapi kan biasanya masih ada impact lah ya, masih maksudnya Mei itu sell in May and go away itu kan nggak cuman di bulan Mei tapi ada sedikit impact di bulan Juni, Juli ya gitu. Nah, Jet lag lah, mumpung jet lag. bentar lagi kita bakal masuk ke kuartal 3 ya. Ini kayaknya sebulan lagi kita bakal masuk kuartal 3. Nah, Ya. hari ini atau market Kevin Hari ini ngikutin market, ngikutin banget malahan hari ini lumayan. dan kalau kita lihat kan apa ISG hari ini berhasil tutup gap ya, walaupun ya beda-beda dikit tapi hari ini tadi pagi Ya. berhasil ditutup. Menurut lo nih Vin, Ya. prediksi lo ISG mungkin kita nggak usah jauh-jauh lah, tapi kayak 2-3 minggu ke depan itu kayak gimana Vin menurut lo? Oke, ini hari ini tuh mungkin kalau teman-teman trading di time frame 3 tahun terakhir kayaknya jarang banget ketemu IHSG tutupnya 0% ya. Iya. Literal 0% nih hari ini tutupnya nih. Iya kan? Sempet, sempet, sempet ini sih. Tadi kan sempet turun sampai 0, minus 0,3 ya kalau nggak salah ya. Habis kena gap langsung nutup gitu ya istilahnya ya. Bikin candlenya jarumnya entah. Oke, Iya. eh, IHSG ya. Karena ini kan kelihatannya kemarin itu kan sebenarnya gap ini lebih kayak kalau aku bilang sih ini breakaway gap sih ya kan? Karena kan dia bikin kayak semacam pattern rising wedge habis di drop kan ya Iya. jadi mostly itu breakaway gap dan biasanya breakaway gap ini kalau secara psikologis candle atau secara psikologis pattern ini lumayan kuat gitu ya jadi kalau ada satu emiten atau komposit atau apa udah breakaway gitu kan dan memberikan gap di situ itu biasanya gapnya tuh powerful sekali. Contohnya kayak kemarin ada saham BBYB. Ya, BBYB itu kalau aku nggak salah ingat, like literally kemarin banget hari Jumat itu kalau nggak salah berhasil nutup gap. Kalau aku nggak salah ingat, sorry aku lagi nggak di depan ini, Oh, nggak di oh, depan belum, PC. sorry. Belum ya. Cuman kemarin 1.500-an ya.
gapnya itu ini di 1560, tapi kemarin kan naiknya maksimal di 1500 ya. 1485. Iya, 1485 kalau nggak salah ya. Ya. Ini masih aman suara? Han? Aman, Sorry. aman, Aman ya? Oke. aman. Oke, nah, jadi kalau saya sih masih menangkap, aduh ada Hendy lagi, tadi baru live sama cuansnya Hendy. Pelan. Oke, saya nangkepnya sih IHSG untuk secara chart ya, secara chart saya lihat sih posisinya akan sideways di bulan Juni sampai Juli ini. Ya, andai kata naik pun saya agak kurang yakin bisa menembus level all time high lagi. Ya, karena masih banyak sentimen makro maupun sentimen geopolitik yang menurut saya belum beres. Ya, kayak Rusia Ukraine war gitu kan, terus kemudian nanti kita bicara lagi inflasi, kita bicara lagi resesi di Amerika gitu ya. Jadi mungkin malam ini topiknya akan ke arah sana kali untuk ngebahas itu semua gitu ya. Jadi IHSG akan kemana? Buat saya sih 2 bulan, even 2 bulan ke depan, saya ngelihatnya ini market akan sideways. Cuma balik ya. There's a lot of potential yang kita bisa gali di sini gitu. Saya ngelihat banyak sekali emiten-emiten yang berpotensial malahan. Oke, jadi ya benar sih. Kalau gue lihat juga kemarin dia breakdown itu terkonfirmasi rising weight sebenarnya kata Kevin. Ya. Gue juga view gue kemarin juga begitu, target racing waste-nya juga kecapai ya. Kecapai habis Ya, itu dia. Pikir tuh level 7.000 nggak lewat. Tapi kan ternyata ada sentimen, GDP US kan melemah. In market kan akhirnya naik cukup kencang kan. Ya. Iya kan? Nah, itu jadi sentimen, terus kita juga ada sentimen MSCI kemarin yang membuat market akhirnya nutup gap gitu. Dan gue setuju juga kemungkinan ISG mungkin bakal bergerak di level, kalau sideways pun dia bakal bergerak di level 7.200 ya sampai 6950 lah ya, di range yang cukup range lah ya. Kira-kira di situ. Karena gue ngelihat kenapa area 6950 karena itu ada sempat sideways ya, Vin, dari ini gue chart ini 1 Maret 2022 itu tadinya adalah resisten, kemudian di 15 Maret itu adalah support. Jadi gue melihat itu salah satu area support yang paling dekat yang mungkin bisa kita perhatiin lah ya. Kita bisa jadi patokan market bergerak di area itu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, kita ngobrol-ngobrol dikit, Vin, soal makro. Ya. Jadi lu juga sempat kira ini bakal berpengaruh sama makro. Ada bukan gini, maksudnya beberapa makro ekonomi yang bakal jadi sentimen lah. Nah, mungkin lu kalau dari pandang lu gimana? Oke. Ada orang yang kemarin suka sama GDP declining. Saya bukan salah satunya. Saya bukan salah satunya, ya kan? Gini, kalau GDP declining 2 kuartal itu kan udah disebut resesi ya. Jadi nggak minus, tapi declining kan. Itu udah disebut resesi. Nah, GDP declining dan resesi kemudian inflasi naik. Kemarin inflasi itu sempat berapa persen? 8% something ya, inflasi naik. 8% something. Ya. Di kuartal kedua nanti itu kemarin kuartal 2, kuartal 3 kalau memang masih declining artinya resesi dan itu mengkonfirmasi bahwa ekonomi di US sedang stagnasi, ya kan? Nah, yang saya nggak suka kalau terjadi stagnasi sebenarnya ini impactnya ke sektoril kan? Ya. Jadi, kelihatannya ini ya GDP turun ya di market nih naik nih. Tapi impact-nya itu lebih gede di sektoril. Nah, kalau impact ke sektorilnya ini malah terlihat lebih besar, kan resesi itu atau declining-nya GDP itu kan terjadi karena di market ini nggak ada pertumbuhan ekonomi, ya kan? Nah, pertumbuhan ekonomi itu basisnya kita bisa lihat dari inflasi, kenaikan harga, kemudian dari GDP juga, karena kan di GDP itu kan ada komponen consumption, kemudian investment, kemudian government spending, import sama ekspor, gitu kan? Yep.
Nah, kalau kita bedah kemarin itu kan consumption-nya turun, kemudian importnya lebih tinggi dibandingin ekspor. Ya, kalau untuk GDP yang US kemarin ya. Artinya di pasar real konsumsinya berkurang, tapi import untuk penggunaan komoditasnya kayak minyak, batu bara, gas itu meningkat. Nah, ini kalau tidak diselesaikan dengan cepat, ya, ini impact-nya kemana-mana. Nah, tadi pagi saya baru baca satu artikel dari Bloomberg, menurut saya bagus banget. Jadi perang ini kan waktu itu US itu ngasih sanction and limitation ya sampai ke sekutu juga ke NATO gitu ya. Oh, embargo Russian gas, embargo Russian oil, bla 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 bla. Nah, tapi US nggak mikir kalau di belakangnya Rusia, ya itu kan mereka lumayan dekat tuh sama China. India juga ngedukung Rusia, ya. India tuh juga salah satu pendukung Rusia. Even Arab juga ngedukung Rusia, ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat lagi energy consumption atau commodity consumption yang paling gede itu China salah satunya sama India. Yep. Jadi Rusia mau di ban sama negara Eropa, mereka masih bisa masih bisa ekspor ke China sama ke India. Yeah. Ujung-ujungnya harganya kan udah naik sekarang, ya kan? In the market harganya naik. Rusia nggak mungkin dong jualan harga oil, oke gue jual harganya 50, nggak mungkin dong, ya kan? Yeah. Rusia pasti jualnya harganya sesuai dengan kontrak, gitu kan? Nah, Rusia pasti jualnya sesuai kontrak. Jadi ya sekitar 80 sampai 90 lah Rusia jualannya, ya kan? Nah, Rusia dapat duit dari situ, mereka masih punya fuel, punya uang buat lanjut perang. Nah, kalau perang ini terus terjadi, mereka punya fuel, ya itu tadi dapat duit dari Cina, dapat duit dari India, terus embargo terus-terusan dilakukan, gak ada keringanan, ya kan? Kan dunia ini supply shock. Yang kaget terakhir India itu adalah top 3 penghasil coal di dunia. Yep. Tapi mereka masih kekurangan coal. Nah, itu udah bahaya tuh sebenarnya tuh. Kalau nggak salah mulai impor kan? Korea. Ya, kan India mulai impor. Dan satu ini putus-putus nggak? Nggak aman, Vin. Oke. Nah, satu hal yang gue perhatiin itu tadi yang gue nyambung yang lu paparin tadi, satu sisi tuh yang gue lihat adalah ini Eropa kalau misalnya ikutan ngeban Rusia itu mereka pertama akan susah dapat energi dan bentar lagi kan mereka bakal kekurangan ini daya pembangkit listrik lah ya karena terus oil juga nanti kan pasokan ya seperti yang lu bilang pasokan juga akan mulai terbatas, mulai shock gitu lah. Gue ngerti apa yang terjadi di kondisi saat ini itu sebenarnya itu membahayakan Eropa sendiri gitu. Yes, benar sekali. Dan ya lu awal-awal bilang ya benar karena kenapa market di saat itu ngerespon ketika ternyata GDP Amerika itu minus tapi mereka respon dengan cukup baik ya karena mungkin satu sisi market melihat supaya the Fed ini nggak terlalu hawkish soal kenaikan kuantitatif easing-nya sama kenaikan suku bunganya gitu itu yang menurut gue lihat market kemarin kenapa naik gitu mungkin kalau kita benar kata lu ketika GDP melemah terus inflasinya masih tinggi ya itu bakal jatuh ke resesi dan itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena kan inflasi yang naik kan bukan karena permintaan consumption atau permintaan permintaan kebutuhan masyarakat lah gitu. Ya. Tapi kan lebih ke cost push and inflation ya kalau nggak salah ya. Yes, benar cost push inflation. Inflation kan. Jadi itu yang bikin sebenarnya untuk real ekonomi tuh emang nggak sehat gitu. Cuman gue lihat mungkin market meresponnya seperti itu dan tapi ya efeknya jelek sih mungkin untuk efek panjangnya jelek ya Vin ya mungkin untuk sementara ya kita
dapat apa market naik kita dapat duit gitu. Tapi in the end Ya, 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 belanja baru berasa gitu. ya, benar-benar Tapi sekali. kan nggak kalau kalau misalkan nanti ternyata the Fed-nya udah nggak hawkish terus ternyata jelek-jeleknya kuartal selanjutnya mereka GDP-nya masih minus dan itu masuk ke resesi, apakah ada kemungkinan the Fed itu bakal kembali untuk istilahnya meringankan atau bahkan akan kembali mencetak uang? Menurut lu bisa sampai ke lagi nggak? Oke, gini. Kuantitatif easing kan sekarang yang dilakukan ada dua ya. Yang pertama cetak uang atau biasa beli bonds juga. Kemudian yang kedua mereka menurunkan suku bunga. Ya, kalau saya nggak akan melihat the Fed akan cetak uang lagi, which is Oh, itu lagi. bisa gila-gilaan lagi. Itu nggak bakal. Uh, Ya, tapi this just my opinion. Aku bukan orang yang bukan ekonom terkenal gitu ya. But my opinion is kayaknya nggak memungkinkan ya karena cetak uang itu nanti efeknya ke inflasi lagi. Jadi itu udah kayak ayam sama telur aja nggak beres-beres gitu kan. Nah, yang paling memungkinkan adalah kuantitatif tightening-nya diperlemah, which is hanya menaikkan suku bunga, ya kan? Nah, uh, cuma suku bunga ini kita nggak bisa istilahnya kita belum ngelihat hasilnya nih, gitu ya. Kemarin udah naik sampai 75 basis poin, tapi ya. uh, inflasinya baru turun 0,3%, ya, which is nggak imbang. Idealnya kan kalau 75 basis poin kurang lebih turunnya tuh sekitar 0,75 sampai 1%, tapi ini 0,4%. Ya, harga minyak malah kemarin tuh sempat sampai tadi malam kalau nggak salah 116 sampai 117 US dollar WTI per barel, gitu kan? Which is itu juga ya sempat nyentuh tertingginya juga, gitu kan? Nah, yang paling memungkinkan adalah hawkish tidak menaikkan lagi suku bunga. Tetapi saya nggak melihat itu dalam waktu dekat. Karena tetap inflasi harus dikendalikan dulu nih. Nah, Okay. apakah the Fed nanti bakal melakukan kesalahan seperti tahun lalu? Kan tahun lalu Yellen sama Powell kan statement inflasi itu istilahnya nggak jadi masalah lah, ini inflasi umum gitu, inflasi biasa gitu. Nggak taunya keseret-seret karena Rusia and Ukraine war gitu kan. Nah, kalau buat saya, the Fed harus melakukan kenaikan suku bunga mungkin sekitar 100 basis point atau 150 basis point dulu, ya. Okay. Which is bisa jadi di Juni sampai Juli ini 50-50, saya nggak tahu Agustus dia bisa lakukan itu lagi atau enggak. Tapi isunya kan Juni-Juli udah pasti 50-50. Dan mereka harus melihat dulu hasil dari kuantitatif tightening-nya itu seperti apa. Apakah memang benar-benar berhasil mengontrol inflasi atau enggak. Oh, gitu. Okay. Jadi makanya kenapa kayaknya 2 bulan ini market nggak bakal kemana-mana gitu menurut saya, malah cenderung turun ke bawah lah kalau memang efek dari hawkishnya the Fed itu semakin kuat gitu misalnya. Oke, nah ini sebelum kita lanjut teman-teman, ini tadi ada yang nanya ada yang nanya mungkin mau nanya saham pas segala macam, silakan ya nanyanya nanti silakan di Q&A ya, nanti tinggal ketik pertanyaan kalian mau nanya apa nanya aja, mau nanya saham juga boleh, nanti akan kita jawab ya. Nah sebelum itu kita lanjut dulu. Oke, jadi itu tadi juga dijawab sama Kevin, jadi mungkin 2-3 bulan ke depan, 4 bulan mungkin kita bakal menikmati market yang sideways lagi, dimana ya sebenarnya harusnya kita udah mulai terlatih dengan kondisi market sideways, karena itu kan sideways kita juga panjang gitu loh. Nah itu mungkin itu bakal terlatih ya sama kita, atau mungkin yang udah biasa gitu. Nah kalau kita lihat dari strateginya bagusnya kayak gimana, Fit? Kalau menurut lo mungkin atau punya rekomend sektor yang kayaknya oke nih buat kondisi market atau kondisi makro ya seperti ini. Oke, balik lagi kalau kita di market itu kan sebenarnya ada 2 metode analisa ya, top down sama bottom up. Kalau kita bicara makro, artinya kita bicara top down. Kita lihat makronya lagi kenapa-napa, terus kemudian baru kita bedah lagi ke bawah sehingga
let's say sekarang bilang ada komoditas gitu ya, komoditas. Nah, kalau secara makro, secara pribadi saya cukup suka sebenarnya sama sektor-sektor migas. Karena buat saya sektor migas ini masih agak ketekan. Ya, bukan ketekan sih, sorry, masih lagging. Ya, masih lagging. Jadi harga migasnya udah kemana-mana, kita punya emiten masih belum kemana-mana, gitu, masih diam di tempat aja. Nah, tapi kalau teman-teman coba cek di lapangan, sebenarnya permintaan untuk services, untuk ngebuka oil rig lagi, itu masih belum meningkat secara signifikan. Jadi kalau saya lihat emang sebenarnya masih lagging nih. Karena memang kita di Indonesia sebenarnya belum menjadi produser minyak yang besar yang bisa memberikan kontribusi ke negara-negara lain. Oke. Ya, tapi kalau gas kayaknya udah mulai jalan ya, karena pegas itu kan sekarang harga gas itu kan sekitar $9 per MBTU kan. Nah, pegas itu dia di cap sama pemerintah jualnya $6 MBTU ke ya DMO lah, ya kan? Nah, cuma harganya udah mulai jalan nih karena gas ini lebih nggak bisa di storage dibandingkan minyak. Kalau minyak itu ingat nggak waktu minyak harganya jatuhnya minta ampun sampai minus 30, ya kan? Ya. Nah, itu yang ngebor minyak istilahnya ngebor itu mereka masih bisa storage dan mereka masih bisa tunggu minyaknya. Tapi kalau gas itu nggak bisa, gitu. Nah, jadi buat saya sektor migas masih cukup menarik karena kita lihat sentimen secara makronya, kebutuhan migas itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin sedikit dibedah impact-nya tadi balik lagi ke GDP nih. Nah kalau ngomongin GDP itu kan tadi balik lagi ke GDP, kita dari tadi ngomongin GDP US, kita nggak ngeliat GDP di Indonesia. Ya, GDP di Indonesia itu kan kalau ekonomi mau tumbuh, otomatis ada apa? Government spending. Ya, kita dapat windfall kemarin. Ya, kita dapat istilahnya rezeki nomplok lah dari kita punya neraca keuangan, gitu kan, neraca keuangan negara, gitu ya. Dari ekspor komoditas, pajaknya. Ya kan, pajak, royalti dan yang lain-lain. Kita kemarin dapat, kalau saya nggak salah ingat berapa triliun gitu, saya lupa angka pastinya. Tapi itu digunakan sama Ibu Sri Mulyani untuk menambal APBN yang dikhususkan untuk subsidi. Ya, jadi Pak Jokowi kemarin juga udah mention, ya harga Pertalite 7.500 itu rasanya nggak mungkin, ya susah banget untuk nahan harga Pertalite. Ya, nah otomatis pengembangan ekonominya nanti arahnya kemana? Uang yang masuk dikeluarkan lagi, uang yang masuk dikeluarkan lagi. Ekonominya lama-lama nggak gerak dong. Di situ aja kita cuma spending buat subsidi. Mau nggak mau saya lihat government harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan GDP, which is government spending. Government spending larinya kemana? Kalau buat saya paling dekat dan paling visible IKN. Ya, mereka udah mulai. Nah, mereka udah mulai. Nah, kalau di IKN ini kan bicaranya jadi macam-macam, banyak sektor. Nah, sektor yang pertama mungkin konstruksi, ya, sektor konstruksi. Kemudian sektor yang kedua, ya keserempet-serempet dikit lah properti, ya, biasa kayak gitu kan, dapat serempetan gitu. Kan itu konstruksinya kan ada bahan bakunya kan butuh. Iya, bahan bakunya juga butuh. Terus apa? Ya, baja, ya, itu itu juga butuh. Terus jangan lupa alat berat ya. Alat berat kan pasti butuh tuh konstruksi, ya kan? Nah, dan alat berat itu dipakai sama komoditas sama IKN juga, gitu loh. Jadi ini dapat double blessing nih, ya kan? Kalau mau nambang pakai alat berat, mau bangun keruk juga pakai alat berat. Jadi double blessing buat saya. Alat berat menarik, gitu ya. Nah, kalau secara makro sih saya ngelihatnya begitu. Nah, balik lagi, ini kan market lagi sideways nih. Ada potensi lah, bukan market lagi sideways. Ada potensi sideways. Atau ada potensi mungkin cenderung ekonomi belum pasti, jadi cenderung turun. Saya lihat sih kalau saham teknologi sih nggak favorable buat saya ya, secara pribadi ya, disclaimer on ya teman-teman ya. Buat saya secara pribadi, saya nggak favorable untuk saham teknologi. Nah, ada metode analisa yang kedua, yaitu analisa bottom up.
ya kan? Yep. Kalau tadi makro, kita otak-atik lah kira-kira sentimen di negara lain, sentimen di US yang berpengaruh ke Indonesia atau di negara lain apa. Akhirnya kita menemukan A, B, C, D, E. Nah, kenapa nggak coba kita balik? Jadi ini yang saya lihat, kadang-kadang kita terlalu fokus sama makro, sehingga kita nggak fokus ke mikronya, atau analisa dari bottom up-nya. Gitu. Yep. Nah, banyak yang nganggap bahwa, oke, The Fed naikin suku bunga nih, terus habis itu nanti impact-nya ke sini, impact-nya ke sini, impact-nya ke sini. Nah, teman-teman memungkinkan sebenarnya untuk mencari emiten-emiten yang mungkin kalau ditelaah lebih detail, kenaikan suku bunga yang cuma 1%, atau mungkin tadi kenaikan komoditas, itu bisa jadi tidak mempengaruhi. Contoh, ini contoh ya, tapi saya nggak terlalu favorable juga ke sektor ini, cuma ini contoh, misalnya kayak saham konsumer. Ya, sebenarnya kayak saham konsumer itu kan defensive sektor ya, yang artinya konsumsi selalu ada. Cuma kebetulan big cap-nya saya nggak suka, karena saya lihat laporan keuangannya nggak oke nih, saham UNPR kurang oke lah, revenue dia nggak meningkat signifikan, ya dia untung karena ya pemotongan beban operasional dan yang lain-lain. Nah, kalau saya bottom up, saya lebih prefer misalnya cari saham-saham yang punya story, punya katalis kuat, ya, yang mungkin nggak banyak orang tahu atau nggak banyak orang lakukan analisa. Jadi misalnya contoh. Waktu itu saya sempat bikin acara juga ada acara sama salah satu emiten, ya. Nah, saya nggak sebut emitennya, nanti dikira pom-pom, ya. Tapi emiten itu bergerak di komoditas, gitu ya, bergerak di komoditas. Dan kalau dibedah, dia punya land bank yang paling besar dari seluruh emiten properti yang ada di Indonesia. Di IKN. Nah, itu kan menarik gitu ya. Itu menarik gitu. Jadi, kalau kita menganalisa secara makroekonomi, kita pasti larinya kemana? Ke komoditas saat ini. Ya, cari komoditas, koreksi, nanti main lagi, call lagi, gitu-gitu aja. As a trader, fast trading, masih menarik nggak? Ya pasti masih menarik, masih bisa kasih cuan nggak? Masih bisa kasih cuan, nggak mungkin nggak gitu kan? Selama kita memilih. Tapi kalau untuk swing trader nih, yang istilahnya, aduh saya kerja 9 to 5, bingung nih mau nyari yang gimana. Nah, saya sarankan analisanya, itu ada yang tahu. Saya sarankan analisanya itu bottom up gitu. Jadi lebih ngebaca laporan keuangan, kemudian kita cari di dalam itu seperti apa. Ya, kalau saya kebetulan lagi suka satu emiten telematika ya, infrastruktur ya, dalam infrastruktur. Misalnya yang dia lagi fokus untuk pembangunan data center di Kota Batam misalnya begitu, atau ya dia akan ya misalnya ada story mungkin dia akan diakuisisi sama company dari luar misalnya begitu. Jadi saya prefer ngebedah nih, ketika market lagi posisi kayak gini, lagi posisi nggak enak, saya udah siapin amunisi. Kira-kira emiten apa aja sih yang bagus dari bottom up. Nah, satu lagi, biasanya yang kuat itu cari emiten yang debt free. Ya, nah orang nggak akan nyangka gitu bahwa emiten-emiten yang debt free ini akan memberikan kelangsungan ekonomi yang baik gitu. Jadi misalnya kalau saya sih sukanya paling simpel carinya DER, ya, debt equity ratio, ya, debt equity rasionya yang rendah lah, yang kecil-kecil. Aduh, ada Cidita nih, nggak enak nih malahan nih. Ada masternya nih. Halo Ci. Halo. Ya kan. Nah, jadi saya biasa akan cari emiten yang debt to equity rasionya yang rendah, ya, sehingga ketika terjadi gejolak secara makro, perusahaannya masih kuat, ya kan? Nah, tinggal kita secara trader gitu ya, kalau kita sebagai trader, kita cari posisi yang tepat untuk entry. Once itu didukung dengan fundamental yang baik, saya nggak pusing masalah makronya seperti apa, tapi fundamentalnya udah baik, ya kan? Ya itu juga bisa naik, gitu. Oke, benar-benar. Dan mungkin gue tambahin dikit. Ya mungkin kalau dulu kan anggaran itu kan lebih difokuskan ke pandemi, ya kan? Benar. Nah,
kan udah mulai dialihin ke IKN. Jadi Ya, bener sih, gue juga yang lalu diskusi juga kayak ngerasa bener, kayaknya ini adalah sebenarnya ada sektor yang nggak jalan selama ini gitu loh. Iya ya, kan? Ya, udah ya mungkin benar. tahun ya nggak jalan ya. Bener nggak sih? Awal 2021 tuh WSKT 2100, hari ini Nah, 500 ya. Jadi dari 2021 sampai sekarang. oh iya ya, bentar, nah. Awal tahun ya? 2021 bukan 2022. Oh iya iya bener. Berarti udah setahun Ya, setahun lewat. ya, Dan gua nyangkut dan gede di sana waktu itu. dan itu jadi kita dapat tadi ya konstruksi, terus mungkin properti ya. Konstruksi properti Ya, yang tinggal urain aja di ya, bawah konstruksi apa ada apa segala macam properti, terus infrastruktur infrastruktur bukan konstruksi apa ya, bukan konstruksi dalam bentuk bangunan tapi kayak ya petenteng-petentengnya, kayak mungkin tadi sempat ngomong data center segala macam, itu kan maksudnya infrastruktur ya, juga. Itu mungkin yes, eh, telekomunikasi. ya, komunikasi telekomunikasi segala macam juga bakal menarik ya. Dan ya benar, mungkin juga sesuai ini kali ya Fit, sesuai apa ya, sesuai dengan siklusnya ya. Maksudnya tuh biasanya Ya, kan kalau saat konstruksi properti itu kan biasa mainnya di Q3 sampai akhir ya, Q4 akhir gitu ya. Biasanya ya, kan agak mirip begitu. lah, ya. Kalau dulu mungkin kenapa main di terakhir karena ya anggaran mereka baru turun di Q3 Q4. Ya, biasanya Tapi kan begitu. Q4 tuh baru turun konstruksi itu. mereka gerak di Q4 kan dulu kan begitu. Tapi kan kalau sekarang kan seperti yang lu jabarin tadi. Jadi anggaran udah mulai alihin lagi yang tadinya. Sebenarnya itu kan benar-benar awalnya kan anggaran untuk ibu kota negara baru kan. Ya, Ibu. benar. Namun karena pandemi akhirnya dipindahin dulu untuk pandemik. Nah, ini mulai Pandemi. pelan-pelan di menarik. Gue setuju banget. Jadi Ya, sektor-sektor ya lebih gampangnya gini lah. Kalau mungkin bagi yang mau ngasih clue ya mungkin sektor yang selama ini belum jalan. Iya ya. kan? Ya, Mungkin jadi gini ya. Sebenarnya di bursa itu kan punya data statistik ya. Teman-teman bisa buka ada bursa itu ada menu namanya menu statistik gitu ya. ya. Kalau saya tuh malah suka cari top loser sebenarnya. Top. Cari sektor yang benar-benar belum jalan gitu kan. Tapi ini kembali lagi tergantung istilahnya apa ya, appetite-nya teman-teman masing-masing gitu, mau berinvestasi atau mau trading di saham-saham yang seperti apa. Jadi Ya. eh, properti, sektor properti dan konstruksi ini kalau saya nggak salah ingat 2020 mereka itu drop 20%, masih belum naik, masih belum rebound. 2021 itu juga sekitar 17 sampai 8%. Jadi secara sektor mereka itu masih ketekan sekali, sekitar 40%-an dari 2020, which is itu sebelum pandemi. Nah, ini juga bisa jadi salah satu notes juga sih. Apakah memang ya sekarang tinggal kembali lagi, kita bedah lagi gitu. Secara emitennya, secara sektornya, apakah sebenarnya mereka udah rebound? Ya kan kalau kalau saya ambil contoh mungkin SMRA aja deh ya sama Asrik tuh. Yang sebenarnya udah kelihatan secara revenue mereka udah mulai rebound. Ya, Ya. tapi ya perlu dibedah ulang ya, perlu dibedah ulang gitu. Jadi disclaimer on gitu. Kalau saya sih nggak tidak merekomendasikan dua ini, tapi saya cuma ngelihat dari sisi laporan keuangan, oh ini udah rebound nih gitu. Udah mulai ada tanda-tanda lah ya. Mm -mm, Udah mm mulai -mm. balik. Oke, menarik. Oke, nah itu tadi apa teman-teman bahas soal sektor kemungkinan yang bakal menarik di Q3. Nah, kita akan minta pendapat juga si Kevin. Ini Vin, Goto, Goto Goto. dapat Oke. kan untuk IDX 30, LQ 45, IDX 80. Nah, menurut lo gimana? Oke, It's Goto time to ya. kita, Aduh. it's time untuk kita keluar Uh, atau gimana? Oke. Goto itu have to make confession juga. Mungkin di sini ada yang waktu itu nanya sama saya, siapapun gitulah ya. Ada yang sempat nanya, Goto gimana? Boleh beli nggak? Itu pas waktu drop-dropnya banget kan. Saya bilang, saya dengar gitu dari salah satu fund gitu kan. Secara valuasi, secara fundamental mereka ngincer ya
below dan 150. Waktu itu mereka ngincar seperti itu. Ya kan? Nah, tapi tiba-tiba kalau waktu itu berapa ya? 180 ya kalau nggak salah ya. Itu udah rebound gitu kan. Udah rebound. Ya, Kalau aku nggak salah 100 ingat, ya kan? lah. Iya. Ya, Padahal waktu itu ngincernya tuh sekitar 120-an, ya kan? ya. Itu udah rebound. Kalau aku ngelihat sih, satu mungkin karena gini ya, Goto ini kan kemarin kalau ngelihat pengumuman LQ45 dan yang lain-lainnya, kalau nggak salah weightingnya itu 15%. Hari ini Ya. tuh indeks hijau tuh sempat diangkat Goto sendirian tuh tadi. Sempat lihat nggak LQ45-nya merah, Goto indeks kita hijau. Jadi kalau minggu lalu indeks banking naik, Goto yang nahan kenaikannya. Iya, Goto yang nahan kenaikannya. Yang Goto yang naik, yang di apa bankingnya turun, jadi Goto yang imbangin. Ya, Okay. ini agak lucu sih, karena gini ya. Sebenarnya sektor teknologi kalau kemarin saya sempat nonton juga tuh acara salah satu sekuritas dengan Bukalapak juga, ya kan? Ini kayaknya udah mulai a little bit shifting bisnis mereka, ya kan? Dari Buka itu yang pertamanya marketplace, jadinya mereka main ke mitra lah dan yang lain-lain. Kemudian mereka juga ada investment di saham BBHI gitu ya. Kemudian kalau dibedah lagi sebenarnya Buka ini banyak lakukan investment ke startup company lah. Mereka banyak lakukan investment di startup company gitu. Jadi saya kok ngelihatnya sebenarnya secara core bisnisnya itu malah belum benar gitu ya. Kayak Goto itu sebenarnya kan juga masih rugi gitu ya. Jadi buat saya sih, apakah ini kenaikan bisa disebut kenaikan yang akan stabil? Saya masih belum ngelihat itu selama memang laporan keuangannya belum baik. Ya jadi saya trader nih, tapi basisnya kita ngelihat makronya juga sama ngelihat basis fundamentalnya juga. Kenapa? It gives me conviction gitu loh. Jadi ketika saya beli Goto di harga 350, let's say, tadi 340 gitu kan, atau misalnya saya ngejual Goto saat ini, itu kasih satu afirmasi ke diri saya bahwa ini emang saat yang tepat buat saya trading, atau saat yang tepat buat saya hold lebih panjang untuk swing. Nah, Goto is not a preferred stock buat saya karena secara fundamental ya masih belum menarik gitu kan. Nah, tapi secara project saya juga melihat belum ada satu terobosan yang menarik. Jadi saya tuh kayak ngelihat Goto tuh udah kayak Bro Handi main game gitu atau beli ya itulah beli gaming gear gitu atau apa gitu kan. Awal-awal tuh wow gitu, kita ngelihat Goto awal-awal tuh wow gitu. Tapi lama-lama kalau udah dimainin terus functionnya ya udah biasa aja gitu. Jadi ya buat saya Goto sih ya saya nggak kasih rekomendasi it's time to sell atau apa, tapi lebih ke arah kayaknya udah underweight deh, kayaknya udah kemahalan sih for this price. Nah, sama satu lagi nih, ada yang menarik sebenarnya, sorry. Kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol, ada baiknya kita bisa komparasinya ke Shopee ya, Group sama ke Grab gitu. Jadi kita hitung aja market cap-nya Goto tuh kan gede banget ya, hampir 400-an T gitu ya. Nah, mereka Grab yang udah international company sama Shopee ini, Group ini, itu market cap-nya berapa? Nah, kita tinggal ngitung kan, tinggal komparasi ke GMV-nya mereka atau komparasi ke revenue-nya mereka, sehingga is it right gitu? Dengan market cap segini, apakah emang udah bener? Apakah jangan-jangan market cap segini itu udah ketinggian atau memang masih ada potensi gitu. Jadi saya ngelihatnya begitu sih kalau untuk Goto sih. Oke, benar. Ya, gue juga liatnya maksud gue tuh dulu pernah denger kayak ini tuh apa kalau stack itu nggak bisa dinilai secara nilai wajar seperti kita menilai atau kita Bro Arvin aja nih Arvin. Nah, kita dengan cara kita menilai perusahaan-perusahaan konvensional lah gitu, beda gitu. Gue mengamati Buka, gue mengamati ya Goto juga. Memang in the end kayak contoh Buka kan kalau nggak salah low-nya 200 berapa gitu. Dan itu kan ya, 200 berapa gitu. Kan
nilai harga yang harga yang dinilai sama oleh mayoritas market itu harga wajar lah, baik sama fundamentalnya gitu. Dan ini juga kebukti. Gue tuh kan, gue juga awalnya gue kayak ngitungnya juga sekitar 100, kalau gue sih ngitungnya 170, 150 sih untuk Goto gitu. Dan benar gitu, maksud gue di area itu dia akhirnya rebound gitu. Nah, gue sendiri tuh jadi pikir kayak, berarti sampai sekarang tuh metode itu juga masih bisa dipakai. Nah, menurut lo gimana? Kemarin gue sempat nge-post di Instagram gue ya. For me, di market itu dasar penggerak utama gini. Ada 3 hal nih yang saya perlu intinya perlu bedah ya untuk masuk dalam suatu emiten. Yang pertama ini fundamental or sentiment. Yang kedua ini money, dan yang ketiga ini technical analysis malah menurut saya, chart. Itu yang ketiga malahan. Jadi ini in order gitu ya. Nah, karena apa? Karena gini, sebuah perusahaan yang baik, ya idealnya harga sahamnya pasti baik. Kita lihat BBCA. BBCA itu CAGR-nya itu sekitar 15% net profit margin, kenaikan net profit marginnya setiap tahun. Dan sahamnya memang memberikan pergerakan sekitar 15% selama 1 tahun, setiap tahunnya. Gitu kan. Artinya, kalau kita membeli saham-saham yang benar, ya kan, di luar sana itu kan banyak sekali ekonomis lah, ya kan, yang bahkan mungkin jauh lebih detail dan jauh lebih jago dibanding kita. Kita hanya trader gitu kan, yang melihat market lebih detail mungkin dibanding teman-teman yang lainnya, tapi lebih pintar belum tentu teman-teman yang lainnya bisa jadi punya insight lebih hebat daripada kita. Nah, tapi yang saya lihat alasan utama untuk saham-saham yang baik ya, saham-saham yang benar, itu alasan utamanya adalah sentimental dan fundamental. Gitu. Jadi selama ada sentimen dan selama fundamentalnya baik, harganya pasti ikutan naik. Yang kedua baru bicara money, ya kan? Nah, mau sentimen baik, mau fundamental baik, kalau sahamnya nggak ada yang gerakin, juga percuma sebenarnya. Contoh kayak Panin atau PNLF gitu, sahamnya di situ-situ aja gitu kan, orang ngomongnya nggak gerak-gerak gitu, ya kan? Iya kan? Tergantung time frame sebenarnya. Ada orang yang nganggep, gue kan investnya 20 tahun, emang sahamnya bagus, ya udah nggak masalah gitu kan. Nah, dan yang ketiga baru technical analysis. Nah, ini butuh buat apa? Butuh buat penggerak di sahamnya. Kalau nggak ada trader, itu saham juga nggak bakal gerak. Kalau semua orang di dunia jadi investor, semua saham nggak bakal gerak, nggak bakal ada namanya volatilitas market gitu. Nah, balik lagi. Gue pernah ngomong, kita nggak perlu terlalu apa ya, maksudnya kita ini simbiosis mutualisme gitu loh. As a trader, lu investor nggak ada trader, lu nggak gerak gitu. Benar. Dan lu ada investor itu likuiditas itu nanti nggak ada gitu loh. Maksudnya nggak ada di saham di market gitu loh. Jadi kan kalau dulu nggak tahu ya, sekarang kayaknya udah jarang banget dengar trader versus investor. Kalau dulu kan sering banget kan, sebelum corona kan sering banget tuh, lu investor, kayak berantem mereka terus gitu. Jadi kalau sekarang tuh ya benar, kita tuh nggak bisa bilang mending gue jadi trader aja lah, ngapain jadi investor gitu. Nah, menurut gue tuh 2 hal ini saling membutuhkan, dan ini diikat, nggak bisa lepas gitu loh, benar-benar. Nah, lanjut Vin. Ya, dan balik lagi, artinya 3 hal ini yang bikin gue ngambil keputusan gitu. Sebenarnya tadi berhubungan dengan yang apakah Goto fundamental itu masih berhubungan apa-apa, ya itu balik lagi. Karena kalau tadi fundamentalnya kita anggap let's say itu harga wajar, atau mungkin sektornya masih overweight ya. Kalau overweight kan di analis itu kan artinya ya sektornya masih murah lah, kasarnya begitu kan. Nah, itu basisnya dari mana? Basisnya dari fundamental. Biasanya tuh setelah banyak investor atau banyak analis gitu kan, analis biasanya yang ngeluarin laporan-laporan, oh ini harganya sekian, TP-nya sekian, itu kan basisnya di bedahnya apa? Fundamental dulu. Nggak ada tuh, kalau ngelihat laporan analisa dari sekuritas-sekuritas, yang dibedah teknikal duluan nggak pernah ada. Nggak pernah ngelihat, pasti fundamental dulu nih.
Ya bener lah. Ya Makro makro, terus. ya makro, mikro, emitennya, baru technical di belakang, ya kan? Nah, itu makanya kenapa yang tadi saya bilang, kadang-kadang analisanya boleh top down, kadang-kadang analisanya boleh bottom up. Nah, begitu kita Ya, bottom up, kita ketemu yang pas, kita ketemu yang baik, kita bisa jadi swing trader betul. atau mungkin investor gitu, investor trader gitu misalnya. Itu juga bisa Eh, gitu kan. Nah, kalau saya sih ngeliatnya gitu, bro. Oke, sama ini sih bener. Maksud gue tuh lagi-lagi tuh gue bilang kita jadi trader itu kita nggak bisa ngabain yang namanya fundamental. Contoh yang paling dekat tuh Ya, gini. Contoh yang paling dekat itu ADMR, kasus MSCI. Itu kan ya, sekarang banyak, ya. gue baca itu banyak yang teriak-teriak ADMR tuh kemarin tutupan dibanting. Hmm. Tutup gitu kan. Padahal kan sebenarnya gini loh, secara fundamental itu mungkin itu lebih ke ini ya, karakter kenapa ADMR masuk MSCI terus dibanting gitu. Ya itu kan eh ya namanya saham, ada yang jual pasti ada yang Ya, beli kan. Once ketika yes. lu misalnya lu yang di harga bawah atau lu emang yang tadinya emang maintain ADMR gitu. Nah, begitu ada kesempatan untuk ada yang mau nampung harga saham yang lu maintain, why not lu keluar kan, Vin? Cara berpikirnya Ya, begitu kan. Itu ya, kan nggak bisa, benar-benar. dan itu kan nggak bisa di tag hanya dari teknikal kan, nggak bisa Ya, kan. Oke lah, setuju, setuju. eh, teknikal itu sedikit ada falling wedge kalau nggak salah gue gambar ada sedikit falling wedge, tapi kan nyatanya dibanting gitu. Nah itu kan teknikal nggak bisa, maksudnya kalau gue di grup gue sama mentor gue juga udah bilang, kita yang pokoknya kita selalu diajarin kayak apa edition di MSCI itu kita avoid dulu, pokoknya keluar sebelum effective day gitu loh, karena Hmm, hmm, hmm. pas apalagi yang udah naiknya cukup tinggi, yang tadinya udah naiknya Ya, double puluh kan, ADMR kalau nggak salah di 1000% ya, ribuan persen gitu. Nah itu kan jadi dari ajang 100 kalau nggak salah. Hmm. sampai 2000-an itu kan berarti udah lebih ya. Nah itu kan jadi kalau kita nggak kuat, ini kan termasuk fundamental juga kan. Maksudnya Ya, masuk masuk benar. dalam fundamental walaupun itu Fundamental bukan, kualitatif. ya benar fundamental operatif. Nah itu tuh nggak bisa kita abaiin gitu loh. Jadi buat teman-teman tuh emang kita harus belajar semua. Gue pun belajar Ya, semua setuju, gitu. Iya apapun setuju, yang setuju. maksudnya kayak kita nggak boleh berpuas. Oh, oke, gue udah puas sama technical udah gitu. Tapi nggak bisa. Tetap kita harus belajar Mau belajar terus. Hmm, mau denger funny story nggak, bro? apa? Gua kan gabung di grup fundamental. Gua gabung juga di grup trader. Ya, Heeh. funny story ya. Grup trader sell in May, ya kan? Semua rata-rata minus lah, ya kan? Ya kan? Grup fundamental all time Buy in high May. semua. Oh, nah. All time high semua portonya. Itu gila banget. Gila banget. Ya, ada satu ya salah satu mentor saya juga dia tuh bikin satu portfolio dari bulan Maret cuma pegang Heeh. dua saham dan itu dia Ya, sangat yakin sama dua saham itu, ya kan? Itu udah sampai hari ini udah 88% portfolio loh caranya loh. portfolio. Iya, delapan Ya, puluh jadi delapan persen keren sih. ya kan? Jadi kayak kita trader ketakutan gitu sama sama sell in May gitu and go away. Mereka malah all time high. Nah, jadi itu yang sebenarnya bikin saya juga kemarin berpikir ini saya agak shifting behavior. Saya jujur ngomong aja, 2022 saya agak shifting behavior. 2021 oke, saya masih bicara makro, ada tetap makronya, tetap dasar-dasar fundamentalnya nggak saya lupakan. Cuma saya tidak sedetil ini. Nah, masuk 2022 saya jauh lebih detil. Laporan keuangan saya baca, annual report saya baca, saya bedah lagi di dalam ini ada apa. Karena apa? Karena biasanya gini nih, eh, kan jenis trader tuh banyak ya. Ada scalper, ada swing trader, mungkin ada fast trader juga, gitu kan. Nah, biasanya nih yang swing trader itu udah tahu mereka nggak bisa mantau setiap hari, apalagi yang 9 to 5 worker. Terus mereka masuk ke saham-saham yang istilahnya
beli nih, contoh apa ya? ESA, let's say lah ESA. ESA itu kan sekarang beberapa hari lagi drop kan? Ini turun ya. Ya, sorry nih. Ini gue nggak gerak nih di Instagram gue, sorry. Oh iya, iya. Nggak apa-apa ya? Loading. Aman nggak? Oh, apa? Ah ya, oke oke. Nah, ESA gitu kan, sempat turun terus gitu kan. Kalau orang yang nggak tahu basis fundamentalnya ESA seperti apa, mereka buy based on technical analysis aja, itu sebenarnya nih kalau saya nih, saya agak deg-degan gitu. Oh, ini oke nggak ya buat di hold? Meskipun saya tahu saya punya trading plan gitu, tapi saya nggak tahu di balik ESA ini sebenarnya apa. Saya cuma tahu ini saham ESA mainnya apa. ESA itu pupuk kalau saya nggak salah ingat ya. Sorry. Amonia. Sorry, Amonia. apa? Amonia kan? Dia ada amonia, ada blue amonia kalau nggak salah. Urusannya nanti ke pupuk dan segala macam. Saya nggak bedah sih ESA jujur. Ya kan? Nah, jadi saya deg-degan juga kalau saya disuruh hari ini beli ESA karena cuma ngeliat teknikal, ya udah paling saya seminggu, 2 minggu ya, cari profit di sana gitu. Tapi kalau swing trader yang holdnya mungkin nggak bisa terlalu cepet gitu kan, nggak bisa terlalu mantau 3-4 hari taking profit, ya udah saya cari ininya apa fundamentalnya yang menarik apa. Saya waktu itu tuh kebetulan saya sempat mention Gosco di awal tahun lah Januari, saya sempat mention Gosco ini di 60 menarik ya kan, ada potensi turnaround, kenaikan harga ini segala macam, kita bedah lagi dia tandan buah segarnya berapa persen hasilnya menghasilkan CPO ya kan. Nah, akhirnya Gosco-nya udah beggar 60 waktu itu beli di area 60 sempat 240-an, jadi udah 3 beggar kurang lebih segitu. Nah, KKGI itu KKGI juga kayaknya beberapa hari ini jalan kan? iya, itu ada. Kalau teknikalnya ada cup and handle di atas. Gue nggak pernah main, jadi gue nggak pernah nyentuh. Nah, itu KKGI, ya gue open aja lah. Itu KKGI yang ada land bank tadi 3.700 hektar di IKN. Oh, oke. Iya. Oke, ini Navin, ini kita coba jawab. Ada pertanyaan nih Ya. dari Om minta insight untuk Java, ASA, dan SMRA. Terima kasih. Mungkin lu mau jawab dari sisi apanya? Fundamentalnya, Vin? Ada Bro Dani. Aduh. Halo Bro Dani. Oke. Java, ASA, SMRA. Jujur aku belum bedah secara detail tiga-tiganya. Teknikalnya juga belum sempat ngeliatin secara detail. Kalau Java aku melihatnya sih kan sebenarnya kemarin ada isu tuh di Singapura krisis ayam ya. Tapi sebenarnya Indonesia juga nggak ekspor ayam. Kita memang swasembada ayam, tapi kita belum bisa ekspor menurut saya ya. Ya. Kita untuk dalam negeri. Kemudian ya untuk dalam negeri aja ya kurang lebih lah istilahnya begitu. Ya terus sektor ayam itu kalau secara pribadi ya kan itu siklikal. Saya agak kurang suka sebenarnya sama ayam. Kenapa? Ayam itu kan demand-nya selalu ada, ya kan? Demand-nya selalu ada, tapi harganya dikendalikan oleh pemerintah. Jadi kalau dia nggak bikin bisnis turunannya kayak bikin nugget dan yang lain-lain itu biasanya agak susah. Ya. Jadi kalau ayam lebih prefer ke Malindo sama Cepin sih, main sama Cepin sih. Karena mereka turunannya kan lebih kuat, itu yang pertama. Terus kemudian ASA, ini kemarin saya sempat bahas nih, tapi nggak di sini bahas sama orang 2 jam saya bahas ASA. Saya bilang saya nggak suka, jujur, saya nggak suka sama ASA di harga sekarang. Ya kalau secara fundamental saya nggak suka, kemahalan buat saya. Buat saya ya, tapi ada yang suka nih, mentor saya malah suka. Saya bilang bisnis sektor lainnya itu bisa dengan mudah switching ke arah ASA. Buat saya ya. Yep. Jadi threat-nya lebih gede dibandingin opportunity-nya. Kalau bicaranya dulu, ya kan, masih heboh-hebohnya digital dan dia kerja sama Goto, mungkin masih menarik. Tapi kalau sekarang, kayaknya nanti dulu. Tapi ini preferensi pribadi. SMRA. Nah, SMRA ini kalau saya nggak salah ingat, emang secara, ini saya sambil lihat ya. Saya takutnya lupa, saya takutnya salah ngomong juga. Secara EPS sih memang udah membaik ya. Secara EPS-nya udah membaik, Q1 2022 11 ya EPS-nya ya.
Eh, cuman kan ya SMRA ini kan saya diajarin katanya kalau kata mentor saya ya boleh beli SMRA BSDE sebenarnya. Ya kan common stock ya with an uncommon profit tuh katanya kalau kata mentor saya. Baca bukunya Philip Visser. Ya jadi kalau ngelihat sekilas nih dari EPS kayaknya dia udah bisa outperform 2019. Jadi harusnya udah lebih menarik sih untuk SMRA. Menarik. Oke, benar-benar. Gue juga lihat, ini mungkin gue bantu jawab technical, Java juga maksudnya Ya, workforce untuk sekarang emang lagi di bottom dan di support, ya mungkin ya pengaruhnya seperti tadi Kevin jelasin. Terus juga ada eh, dampak dari ya kenaikan komoditas juga kan berdampak sama COGS-nya Java ya, juga kan. ya. Aku kemarin juga Uh, ada ngomong tuh di story. gitu. Jadi itu yang gue lihat kenapa Java, Cepin itu malah turun gitu. Biasanya kan kita Hmm. bakal momentum ketika mungkin sebelum Lebaran kan biasa rata-rata tuh ayam-ayaman pada terbang. Nah tahun ini tuh ternyata enggak, yaitu karena salah satunya pengaruh dari si komoditas itu, kenaikan komoditas itu tadi Ya, gitu. Asa juga gue lihat benar kata Kevin, buat harga sekarang itu udah terlalu mahal ya, dan eh, gampangnya momennya udah hilang lah gitu. iya. Dia rally 2020 dan sepanjang tahun 2021 sampai bulan Oktober. Jadi udah saatnya mereka ada apa, si Asanya udah diem lah, karena secara Istirahat dulu. eh, kita nilai pun udah terlalu mahal untuk sekarang ini. Jadi bener sih, gue juga avoid sama Asa sih, udah nggak pernah nyentuh. Terakhir gue cut loss. Terus, nah kalau SMRA sama sama properti lain mungkin kalau gue lihat juga ini nunggu nunggu ini ya, nunggu momentum aja sih. Nah ini kan Iya, termasuk yang tadi udah kita disupport sih. sektor-sektor yang belum jalan, dan itu seharusnya udah mulai kita perhatiin gitu loh, gitu. Dan kita harus move on dari sektor yang tadinya suka ngasih kita cuan, ya mungkin tahun lalu kasih kita cuan. Ayo kita harus bisa cari lagi sektor mana yang bagus, kita ngecek lagi Ya, makronya apa gitu. Tadi mungkin kalau setuju. kita ikut dari awal-awal itu kan si Kevin juga udah jelasin kan, dan kita udah em, setuju ada beberapa sektor yang bakal jadi fokus kita di Q3 dan juga Q4. Ya, Oke, ini gua ada jawab satu pertanyaan lagi kali ya. ya. eh Nih ada ngomongin beberapa sektor tadi. Ko Kevin paling suka emiten apa? Ibarat sebagai best pick bagi Ko Kevin. Aduh, Thank you. berat nih, berat nih. Aduh, berat nih kalau ngomongin dapur nih. Bahkan Ah, oke, ini bukan pom-pom ya teman-teman ya. Ini bukan pom-pom ya. Ini bukan pom-pom. Sekali lagi ini bukan pom-pom. Keputusan eh, trading dan investasi ini saya kembalikan ke teman-teman. Silakan dibedah lagi. Tapi kalau saya karena saya lagi mode defensif saat ini, ya. Jadi tadi analisa saya bottom up. Kan tadi makro belum tentu, saya jadinya modenya lebih defensif, ya kan. yep. Jadi saya tetap pengen cuan, tapi saya carinya yang saya punya conviction. Saya lagi ngincer saham tadi sebenarnya infrastruktur telematika, ya itu saham Frame sebenarnya, ya. Which is sekarang saya lagi full di sana. Buat saya sentimennya sangat banyak, ya sentimen friend itu sangat banyak kalau dibedah. Satu, dia kan punya, sekarang dia EPS-nya udah positif loh, Q1 loh. Dia dari 2015 nggak pernah positif, sekarang positif loh. Ya kan? Nah, ada potensi turnaround. Ya. Kemudian yang kedua, turnaround itu kan nggak cuman bicara dari sisi revenue, sales maupun margin. Ya bicara GCG juga. Dia kan semenjak diambil Singamas lebih baik. Nah, Yep. yang ketiga, anak perusahaannya nih, Moratel yang menarik nih. Moratel ini perusahaan sehat, ya. Dia kasih profit itu sekitar 600-an M setiap tahunnya. Dan Friend saat ini baru akuisisi itu sekitar 20% sahamnya. Dan ya Kalau benar. saya jadi Friend, mending saya jadi PSP, pemegang saham pengendali dong.
Saya tahu ini perusahaan bagus, saya akuisisi secara full, jadi itu nanti akan direvaluasi ke dalam laporan keuangan saya. Sehingga laporan keuangan saya bisa dapat keuntungan dari anak perusahaan. Ya kan? Betul. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita bedah lagi, friend itu utangnya lagi naik. Ya, kalau teman-teman lihat friend itu punya PR di utang. Ya. Nah, utangnya lagi naik, ini PR yang harus kita perhatikan, yang harus kita kawal kalau dari sisi fundamental. Ya, kita nanti lihat laporan Q2-nya gimana, utangnya dikerbayar atau enggak, atau utang besarnya dari mana. Friend banyak OWK juga. Nah, terus Moratel kan mau IPO ya, Moratel mau IPO, ya kan. Nah, kalau teman-teman bedah Moratel lagi nih, saya bedah Moratelnya nih malahan, ya kan, nggak cuma bedah Friend-nya. Di dalam Moratel itu rupanya mereka lagi fokus ke data center, ya, data center yang ada yang akan diarahkan ke Batam. Ya, dan mungkin kalau banyak yang nggak ngeh kali gitu ya. Nah, kenapa Batam? Ya, jadi Singapura ini lagi krisis energi. Ya, ingat harga komoditas itu lagi naik-naiknya minta ampun. Impact-nya kemana? Impact-nya ke harga listrik lah, nanti harga bensin dan segala macam. Nah, data center ini adalah bisnis yang bicaranya apa ya? COGS-nya itu utamanya tuh listrik. Karena mereka tuh butuh listrik aja gitu. Nah, di Singapura untuk penggunaan listrik saya lupa berapa fast gitu ya, detailnya saya lupa. Tapi saya compare di Indonesia itu 40 hingga 50% lebih murah. Dan Moratel itu sudah punya fiber optiknya dari Singapura ke Batam. Nah, ini menarik gitu. Valuasi data centernya nanti akan dihitung lagi, potensi bisnisnya akan dihitung lagi, ya belum nanti mungkin Friend ekspansi ke 5G, dari nanti mungkin ada pengembangan lagi ke IKN, ya jadi ini yang tadi saya bilang, conviction. Jadi saya lagi suka di Friend, karena saya punya conviction seperti itu, tapi teman-teman bedah lagi, ya kan, karena ada yang ngomong, mungkin ada yang bilang, PR-nya kemahalan, PBV-nya juga udah tinggi, market cap-nya udah tinggi, ya itu kembali lagi ke teman-teman, gitu. Dan induknya itu salah satunya kalau nggak salah dapat space yang cukup besar di IKN, kalau nggak salah ya rumornya. Iya, ya kan? Iya, katanya ya begitu. Kan? Itu yang menarik sih. Iya. Oke, Vin, ini udah jam 9 juga, lu juga masih di luar, nggak balik-balik. Nggak apa-apa. Mungkin terakhir sebelum kita akhiri obrolan malam kita ini, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman kita, kayak gimana? Mungkin silakan. Waduh, pesan-pesan ya. Kalau buat saya sih, gini, banyak orang tuh gagal di market itu karena kebanyakan tuh cuma ya udah following aja, following tanpa mengetahui sebenarnya isinya tuh apa. Nah, saya juga baru belajar. Saya bukan orang yang udah mengalami ini udah 5-6 tahun yang lalu, enggak juga. Ya kan tadi saya baru belajar secara detail di awal 2022 dan saya ngelihat hasilnya jauh lebih baik dibandingin saya trading begitu aja di tahun lalu. Jadi buat saya, kalau memang teman-teman mau fokus di market, mau benar-benar trading di market, anggap ini adalah bisnisnya teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman buka tempat sate gitu kan teman-teman harus ngitung beli ayamnya di mana, beli tusuknya berapa, ya kan marketnya gimana. Nah, sama juga sebenarnya di market. Kalau teman-teman mau trading, ya kita harus punya pembekalan juga yang cukup. Jadi harus lebih rajin juga. Baca chartnya gimana. Nah, by what you know tuh kata Radio Cuan tuh, by what you know, ya kan? Perusahaannya gimana, ya kan? Nah, itu buat saya sangat penting sih. Dan harus menemukan komunitas yang tepat. Ya, jangan cari komunitas yang BBYB mau 3.500 hari ini harganya 1.000-an gitu. Terus saya ada dengar tuh. Ya kan? Gitu. Yang kupu-kupu lah, yang kupu-kupu. Mungkin Bro Andi tahu yang kupu-kupu. Gitu. Cari komunitas yang benar. Iya, benar. Oke. So, thank you banget, Vin. Udah kasih banyak insight. Thank you. Ini semoga bermanfaat kita semua buat kita untuk nyiapin, kita harus melihat ke depan. Kira-kira ke depan mana yang bakal bisa kasih kita cuan? Saham-saham apa yang bakal kita
kasih cuan gitu. Jadi apa itu semoga apa yang dipaparkan sama Kevin itu dapat membantu kita semua dan kita jauh lebih siap lah gitu. Oke, so thank you Fit Tuh ada yang untuk ada yang waktunya. ngomong tuh, kan sorry, please suggest the community. Lah ini community-nya kok Handi. Hot Community-nya community hot community. kalau nggak Hot community, ya. Kevin dicuat juga oke. Nah itu silakan dipilih semuanya. So kita akan ketemu lagi di live minggu depan. Live minggu depan tanggal Selasa gue bakal live sama Sukor. Kemudian Ya, nanti Kamis kita akan mantap. ya. So thank you Kevin. Gue tutup ya. Thank you Thank you. semuanya. Thank you Thank you, teman-teman. thank you bro, Halo. thank you Randy, thank you teman-teman, malam.